Naga Wong. Ya kalau dilukis-lukisan itu kan dia agak sedikit gondrong loh. Cuman kan Oh, di mana tertulis? Di mana tertulis Yesus itu gondrong? Nah, tidak ada tertulis, tidak ada. Tidak ada tertulis. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu masih mendingan dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabur ujung di dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain ibadah naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini, sore menjelang malam ini, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Akhi Farouk yang berdebat sama orang-orang Kristen. Lucu kamu muslimin. Jadi lawan debatnya itu sampai mau menangis sambil minum tua ini ya. Karena diberikan pertanyaan ya, dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya itu apa ya, kebingungan ya. Tapi itulah nampaknya sedih-sedih mau tertawa gitu ya. Jadi sedih tapi tertawa juga gitu ya. Pokoknya lucu kalau sudah Akhi Farouk yang debat itu ya, itu memang bukan orang, kalau untuk orang Kristen tuh wah luar biasa kesalnya, tapi bagi kita umat muslim ya bawaannya mau tertawa ya, terpinggal-pinggal karena apa, lucu gitu. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Manusia. Oh, lalu setelah itu Maria melahirkan Tuhan, betul? Ya dong. Oke, Tuhan yang dilahirkan Maria ini adalah yang telah menjadikan Maria hamil, betul? Bukan menjadikan hamil, cuman ya. Masa seolah-olah ini kalau gede nanti ganteng ini, Naga Wong ini gede. Enggak, jadi kekuasaan siapa? Kebetulan aku beritahu dirimu. Enggak, apa? Jadi gini Naga Wong, atas kekuasaan siapa Maria itu hamil? Kekuasaan sang Bapa. Oke, sang Bapa. Sang Bapa ini Tuhan bukan? Iya, Tuhan yang Tuhan. tidak terlihat. Tidak seorang Iya, pun yang bisa Tuhan. melihat. Iya, Tuhan yang tidak terlihat. Oke. Tuhan. Oke, Tuhan yang terlihat itu siapa? Tuhan Yesus. Yesus, oke. Apakah Yesus dan Bapa itu adalah satu? Satu dong. Satu, oke. Berarti ada Bapa di dalam diri Yesus, betul? Ya benar. Nah, Bapa yang ada di dalam diri Yesus ini yang telah menjadikan Maria hamil dengan kekuasaannya, betul? Oke, dan Yesus ini adalah anak Maria, betul? Ya. Ya, oke. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Menjadikan hamil. Jadi hamil ini jangan Anda berpikir negatif. Seolah-olah terjadi persetubuhan, bukan itu maksudnya. Enggak, aku bilang gitu loh Dinda. Makanya aku bilang menjadikan. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil itu siapa, Dinda? Ya Roh Kudus kan didatangi oleh malaikat Gabriel ketika Maria masih gadis tulen. Oh, berarti yang telah menjadikan Maria hamil Roh Kudus. Iya, melalui malaikat Gabriel menyampaikannya. Iya, malaikat Gabriel menyampaikan. Oke. Setelah Yesus lahir, di dalam diri Yesus ini ada Roh Kudus enggak? Ya ada dong. Ada, oke. Roh Kudus yang telah menjadikan Maria hamil dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus sama enggak? Sama lah. Sama, berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Yang menjadikan hamil.
Ah? Ingin membelit Apa? Alkitab, ingin mempleset-plesetkan Alkitab kau itu maksudku loh. Bukan ku pleset-plesetkan, kan memang begitu kondisinya. Lukas 4 Iya, nomor 1. Lukas 4 nomor 1, Yesus itu kepenuhan Roh Kudus, Dinda. Ternyata Roh Kudus Iya. itu ada di dalam diri Yesus. Nah, Matius 1 nomor 18. Maria hamil dari Roh Kudus. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil itu siapa? Ya, bukan hamil. Roh Kudus itu bersemayam di dalam rahim Maria. Nah, makanya Iya. hamillah Maria. Iya, setelah Roh Kudus menjadikan Maria hamil, Roh Kudus itu bersemayam dalam diri Maria. Ya. Gitu. Setelah lahir, setelah Maria melahirkan, mengeluarkan Yesus, apakah Roh Kudus juga ikut lahir? Kan udah menjadi manusia. Iya, manusia itu dalam diri Yesus kan? Oke, dan Matius 1:18, Roh Kudus lah yang telah menjadikan Maria hamil kan? Iya, di dalam kemanusiaan itu sudah ada Roh Allah, karena dia adalah sang firman itu. Iya, makanya saya tanya, seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Kan udah dibilang, ini kita bukan bicara akhlak atau masalah Oh, nangis apakah dia. ada Jangan nangis kau. Jangan nangis dulu kau, jangan nangis. Jangan nangis lah. Hei, jangan nangis dulu lah. Aku jadi sedih loh. Gimana? ya, Apa? kasihan aku nengok kau. Bodoh Kenapa? kau. Ya, Gak ada yang lain lagi di situ. kau jangan mempleset-plesetkan Alkitab, itu maksudku loh. Gimana aku mempleset-plesetkan? Kan bener kan? Dikorelasikan Matius 1:18 dengan Lukas 4 nomor 1, Dinda. Kau dibayar berapa untuk mempleset-plesetkan Alkitab? Kau dibayar berapa rupanya? Kalau dibayar aku nggak mungkin jadi satpam aku sekarang. Ngapain aku lagi jadi satpam kalau dibayar aku? Alkitab itu maksudku. Oh, kalau sekarang aku tanya, kau dibayar berapa nyembah manusia? Surga. Dijanjikan surga oleh Tuhan. Enggak, kau dibayar berapa menyembah anak manusia? Kan Yesus mengatakan demikian. Gimana? Yesus menjanjikan surga buat diriku, buat orang yang percaya. Oke, di mana Yesus berkata menjanjikan surga untuk iman Kristen? Di mana? Kayak anak, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang Gak bisa nyambung sampai itu. kepada Allah. Gak nyambung itu, gak nyambung itu. Hah? Apa? Kau bawa Yohanes 14 nomor 6, oke? Di situ kan dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Nggak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ ada jalan, ada Bapa. Ya kan ada jalan, ada Bapa. Jalan ini siapa? Tuhan Yesus. Oke, Yesus ini Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Bapa ini siapa? Tuhan yang tidak kelihatan. Tuhan juga kan? Berarti Tuhan adalah jalan menuju Tuhan, gitu. Ya benar, betul. Udah berapa Tuhanmu? Pertanyaannya, ada Tuhan yang kelihatan, ada Tuhan yang tidak kelihatan. Iya, Tuhan yang kelihatan Yesus. Tuhan yang nggak kelihatan Bapak, betul? Nah, Dua-duanya Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan, jadi berapa Tuhanmu? Satu. Kok satu? Kok satu Tuhan? Dua lah Dinda, dua. Tengok ya Dinda ya, tengok ya. Satu, Tiga. Tuhan yang kelihatan. Itu gak bilang. Tiga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Iya, Yesus ini adalah Tuhan yang kelihatan, betul? Betul. Betul. Bapa ini adalah Tuhan yang tidak kelihatan, betul?
Betul, oke. Jadi berapa Tuhanmu? Berapa Tuhanmu ini? Berapa? Dalam proses itu dua. Dua, itulah. Berarti Tuhanmu dua. Satu kelihatan, satu nggak kelihatan. Hah? Ya, ketika saya katakan dua, bukan berarti Tuhan itu dua pribadi, dua sosok, bukan. Satu hakikat dia. Oke, sekarang saya tanya, kelihatan sama tidak kelihatan sama nggak? Beda. Beda, oke. Yesus Tuhan yang kelihatan bukan? Ya. Iya, Bapak Tuhan yang tidak kelihatan bukan? Ya. Oke, kelihatan sama tidak kelihatan beda bukan? Beda dalam versi Beda, apa? oke. Beda. Jadi berapa Tuhanmu? Iya, beda dalam hal apa? Beda dalam kelihatan dan tidak kelihatan, tetapi sosoknya sama. Iya, kelihatan nggak kelihatan. Ini Dinda ya. Ya, kelihatan sama tidak kelihatan sama tidak? Tidak, beda. Beda, oke. Yesus ini Tuhan yang kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, Bapak ini Tuhan yang tidak kelihatan nggak? Ya, benar. Tidak kelihatan, oke. Kelihatan sama tidak kelihatan beda tidak? Beda. Beda, jadi berapa Tuhanmu? Beda dalam hal apa? Beda tidak kelihatan dengan tidak kelihatan beda. Tuhannya yang sama. Iya, tidak kelihatan sama kelihatan tuh beda. Jadi berapa Tuhanmu ini? Satu. Kok satu nih? Kayak gini lah kalian pemenang apa? Pemenang apa? Piala Nobel. Kayak gini pemenang Piala Nobel. Makanya terlalu tinggi kali kalian ikut Nobel. Satu tambah satu pun satu kalian bilang. Mau ikut Nobel. Gini katanya pemenang Nobel itu kayak gini pemenang Nobel. Satu tambah satu satu katanya coba. Udah jelas beda yang kelihatan sama nggak kelihatan. Tambah tidak ada di situ. Katakan satu tambah satu tidak ada. Iya Dinda lihat ini Dinda ya. Yesus ini Tuhan Tuhan yang kelihatan bukan? Oke, itu kalau itu ya. Iya. Benar. Lalu Bapak ini Tuhan yang tidak kelihatan bukan? sekarang gini pertanyaannya, bisakah Tuhan berkomunikasi dengan diri sendiri? Tanya dulu dirimu. Gimana? Bisakah Tuhan itu berkomunikasi dengan dirinya sendiri? Oh, kalau menurut Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37 nggak bisa. Begitu juga yang tertulis dalam 1 Timotius 6 nomor 16 nggak bisa. Tuhan, kau ingin melampaui kekuasaan Tuhan. Kau bilang, bukan aku yang melampaui kekuasaan Tuhan kau. Orang kau percaya Tuhanmu dibunuh. Bukan aku, kau yang melampaui kekuasaan Tuhan. Kau yang ngatur Tuhanmu dibunuh untuk nebus dosamu. Jadi gimana? Sekarang gini, kayak gini. Sekarang gini, Yesus ini Tuhan yang kelihatan, betul? Bapak ini Tuhan yang tidak kelihatan, betul? Oke. Kalau Roh Kudus Roh Kudus ya roh Bapa. Roh itu Tuhan. itu Tuhan juga. Bukan? Itu Tuhan bukan? Roh Kudus Tuhan bukan? Iya. Oke, Roh Kudus ini Tuhan yang kelihatan atau Tuhan yang tidak kelihatan? Tuhan itu kan hidup, nggak mati. Enggak, saya nggak bilang meninggoy. Kelihatan atau tidak kelihatan ini Roh Kudus ini Tuhan yang kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Oke, berarti Tuhan yang tidak kelihatan ada dua ya. Bapak sama Roh Kudus ya. Ya kan? Oke, satu Tuhan kelihatan, dua Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi berapa total Tuhanmu? Tiga. Banyak kali Tuhanmu. Kayak lagu itulah kok ya, berarti lihat Tuanku ada lihat Tuanku. Drum, cahaya bang sepeda drum. Begini lagunya. Tuanku ada 3 rupa-rupa jenisnya.
Ya Pak, satu kelihatan, dua tak kelihatan, meninggal satu Tuhan dan hatiku sangat kacau, Tuhanku tinggal dua, pegang erat-erat, itu lagunya. Berarti ketika Yesus meninggal dunia, Tuhanmu tinggal dua, Nagawang. Faruk, tadi kan kau bilang pekerjaan Bro, cair banggut, Tadi kan dirimu mengatakan kau pekerjaanmu sapam. Jadi bilang pada diri, janganlah lagi kau bahas-bahas Alkitab. Nangis. Curhat, udah curhat. Nah, lap air matamu, lap. Ini pakai ini, lap air matamu, lap. Lap air matamu, lap. Hah? Karena aku merasa diri kau itu adalah, kita itu bersaudara, gitu loh. Jangan nanti kau ditarik nanti bekerjamu oleh Tuhan Yesus Kristus. Nggak mau aku saudara sama kau. Nanti kau selipkan aku, nggak mau aku. Nggak mau aku saudara kamu. Nanti kau selipkan aku, nggak mau. Cari aja yang lain, cari yang lain aja, cari yang lain. Banyak kalian, nanti ujung-ujungnya menyelipkan, nggak mau. Hah? Aku merasa nggak enak tengok kalimat-kalimatmu itu, gitu loh. Kayak mana? Ya kau bilang lah, Yesus metong lah, Yesus gondrong lah, kau bilang kan itu namanya penghujatan. Gak pernah aku bilang Yesus gondrong, jangan fitnah. Kalau metong iya. Kenapa metong? Di dalam KPR 1 Korintus 11 nomor 26 kan ada datanya, Lukas 24 nomor 3, Yohanes 20 nomor 13. Tapi kalau aku bilang gondrong, Yesus nggak pernah aku ngomong kayak gitu. Emangnya Yesus gondrong? Hah? Bro, cair bang Surang. Enggak, aku nggak tahu loh, bener. Aku nggak tahu. Nagawang, aku nggak tahu. Tanya dong, apakah Yesus gondrong? Emangnya Yesus gondrong? Enggak dibayar sampai besok, bunganya 8.000 berkeringat. Nagawang. Ya kalau di lukis-lukisan itu kan dia agak sedikit gondrong loh. Di mana tertulis? Di mana tertulis Yesus itu gondrong? Nah, tidak ada tertulis, tidak ada. Tidak ada tertulis. Jadi kenapa aku bilang dia gondrong? Hah? Sementara dalam kitab Korintus 6 nomor 14 dikatakan kehinaan bagi laki-laki yang berambut gondrong. Ya, nih, bacakan tidak ya. Makanya kalian itu masih oten karena nggak pernah, kalian masih oten karena kan nggak tahu Bibel. Ini ya, bacakan ini. Nih, kalian itu masih oten karena nggak tahu Bibel kalian. Kalau kalian tahu Bibel, nggak oten lagi kalian. 1 Korintus 11 nomor 14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Jika kau iman Yesus rambutnya panjang, berarti dia dalam kondisi terhina nih di dalam 1 Korintus 11 nomor 14. Hah? Kan itu kan hanya sebagai apa saja, para pelukis-pelukis itu meramal bagaimana keadaannya waktu itu. Dulu kan belum ada fotokopi, belum ada apa-apa, jadi itu kan hanya dilukis sebagai gambaran. Aslinya kita kan tidak. Aslinya kita. Oh, berarti pelukis itu menggambar Tuhanmu? Iya, aslinya kan itu sebagai apa loh? Sebagai apa namanya? Gambaran. Sebagai apa? Gambaran. Sebagai gambaran, analisa. Oh, analisa. Oh, pelukis ini menganalisa Tuhanmu gitu. Ya, tapi kan yang aslinya dan sesungguhnya kita kan nggak tahu kan seperti itu kan enggak. Ya, jadi kenapa kau percaya sama lukisan pelukis? Kenapa percaya? Sembarangan loh. Ada sebuah. Hah? Apa? Kan nggak sembarangan.
Nggak asal-asal itu mereka. Iya, dari mana foto mereka tuh menggambar gak asal-asal? Tuh tanya lah pelukisnya itu. Ya kau yang tanya, orang yang digambarnya Tuhanmu kok bukan Tuhanku lu. Aku pula yang nanya, yang digambarkan Tuhanmu bukan Tuhan. Jadi kayak Udah Paru. Wis, janganlah kau lagi basa-basi. Berenak kita yang bernegara ini. enak kok kita bernegara ini. Jadi kayak mana? Udah kasihan aku nengoknya. Kasihan aku nengoknya udah gak tega aku. Ya udahlah, turunlah dulu kau nagawangnya, Dinda ya. Ya. Jangan panjangkan rambutmu ya. Nah, Gak boleh, jangan panjangkan rambutmu. Ya. Ayo dong. Drong, cair Bang Sien Rafin, drong. Cair, drong. Cair, drong. Gak tega aku nengok mukanya, Bang. Gak tega aku nengok si Baru. muka si Wong tadi. Bang Faru, iya. Mau nanya, Ya, Bang Cer, Bang Bayu. itu yang dipanggil-panggil cair drong itu siapa Bang Faru? Ada temenku si gondrong, gak bercelana. Allah Bang Faru, kupikir tas siapa cair drong. Iya. Aku penasaran siapa cair drong ini. Ada temenku, jadi kan aku berniat mau bantu dia, belikan dia celana sama baju. Aku bilang, aku bisa bantu kau lewat TikTok. Kalau aku dapat lagi, nanti aku kumpul-kumpul, belikan baju sama celanamu. Aku bilang sama dia. Bisa aku bantu-bantu juga Bang Faru. Boleh lah, Bang. Terharu aku, Bang. Apa dia gelandangan Bang? Di mana tinggalnya? Sebenarnya pernah dia dipukulin orang, Bang. Kenapa lah dipukulin? Apa dia bersalah? Dia obrak-abrik dia dagangan orang. Jahat lah, dia ngapain dibantu-bantu dia Bang? Kok jahat dia abrik. Kasihan aku nengoknya, Bang. Aku sakit kepalaku kalau dia nangis panggilnya Eli. Waduh. Gak tega aku nengoknya, kasihan aku, Bang. Walaupun aku dihina ketika live gitu loh. Ketika aku berupaya Pangkas rambut dia Bang. Hah? Dipangkas rambutnya kan biar ganteng dia, jangan gondrong-gondrong gitu. Gak Cuma berani lah aku, Bang. Abang lagi nyuruh berdikutuknya, Bang. Coba lah. Kok itu gak berani aku, Bang. Kemarin itu pernah dia lapar, pengen makan buah jambu air. Ya, Pokoknya pohon jambu airnya gak berbuah, dikutuknya kering sampai sekarang. ada jambu air di rumahku enggak. Bang Bayu, jangan panjang-panjang ya Bang ya. Kita mau diskusi, bukan mau ngobrol ya. Ini gondrong Kita mau diskusi Bang. Kita cari outing dulu ya Bang ya. Lu bantuan lu bantu gitu. Kita mau diskusi Bang. DM aja Bang Bayu ya, kalau ada kolor bekas ya, DM ya. Oke. Bang Faru sehat selalu ya, semangat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oktarin, selamat sore, agama apa Oktarin? Oktarin, Bang Dio, assalamualaikum. Ya Kak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oktarin, oh Bang Dio tadi malam nggak ada ya? Iya, ketiduran aku Kak, capek pulang kantor. Memang Demikian tadi kamu sih ini yang perdebatan bahwa kita terhibur ya, karena apa, ketika Aki Farum ini bernarasi ya itu memang bikin orang-orang Kristen itu geram gitu ya, dan kita yang menjadi penikmat debat nih ya, itu bawaannya tuh mau terpingkal-pingkal dari apa yang menjadi penyampaian Aki Farum nih, karena memang lucu itu. Dan itu fakta itu ya, bukan menghina ataupun mengejek ataupun mengolok, itu tidak, karena memang
tertulis di dalam kitab mereka. Nah, jadi ketika tulisan-tulisan yang tertera di kitab mereka itu kita bacakan, lalu kita pertanyakan, itu menjadi sebuah keabsahan, gitu ya. Jadi tidak menghina, tidak pula menghujat, tidak pula mengolok-olok, karena memang itulah yang tertulis, gitu. Faktanya demikian. Jadi bikin orang-orang Kristen ini kelojotan, gitu ya, menganggap bahwasanya kita umat Islam itu mengolok-oloknya, padahal tidak, karena memang apa yang disampaikannya ataupun apa yang menjadi pertanyaan itulah tertulis di kitab mereka, gitu. Dan orang-orang yang mengimaninya pun, orang-orang Kristen itu sendiri bingung dengan isi kitabnya sendiri, gitu ya. Jadi kocak. Bagi kita tertawa. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadi